Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita ucapkan atas segala nikmat yang telah diberikan dan sampai kepada kita yang jumlahnya tak berbilang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dari hamba-hamba yang selalu pandai bersyukur. Salawat dan salam untuk kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendoakan salawat atasnya dan berusaha untuk istiqomah menjalankan sunnahnya sehingga di yaumul hisab kelak beliau sebagai pemberi syafaat kelak memberikan syafaat kepada kita sehingga kita diselamatkan dari azab api neraka. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa kajian singkat ba'da zuhur di hari Senin mengenai tema-tema berbesar tentang kehidupan dan kematian yang biasa termaktub dalam literatur tasawuf. Di minggu lalu kita sempat menyinggung tentang tawakal, mengingatkan sedikit tentang tawakal, bahwasanya tawakal kita menggantungkan diri kita kepada yang maha tidak bergantung. Kita sebagai makhluk yang bergantung menggantungkan diri kita kepada yang maha mandiri. Jadi inti tawakal adalah menyerahkan, menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita berharap bahwa apa yang kita inginkan dikabulkan atau dikehendaki atau keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuai yang kita kehendaki. Jadi intinya tawakal yang telah kita singgung di minggu lalu adalah menyerahkan atau menggantungkan diri kita tanpa berharap apapun, serahkan semua keputusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan tawakal juga ada ridho. Bagaimana kita segala ibadah kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mengharap ridho. Baiklah, untuk hari ini kita akan singgung juga hal-hal yang terkait dengan ridho, kemudian tawakal yang biasa tertulis dalam literatur tasawuf. Hal yang utama juga yang terkait dengan ridho dan tawakal juga penyerahan dan pasrah diri atau taslim kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kita menguatkan pandangan kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apapun itu, termasuk juga kita menyandarkan diri kita kepada Allah yang akhirnya mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan baik lahir maupun batin dengan kita bertawakal, ridho, kemudian berprasangka kepada Allah Subhanahu, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai hal atau husnuzon kepada Allah ini, saya akan mengawali dengan sebuah kisah yang ada di dalam
sastra Timur Tengah ada kisah romantisme antara Laila dan Majnun yang ditulis oleh penulis atau penyair Persia abad 13 namanya Nizami Ganjawi yang menulis tentang puisi atau rangkaian puisi yang judul bila kita kenal dengan Laila dan Majnun. Dalam sebuah kisah disebutkan Majnun yang disebutkan bernama Qais. Ini kisah ini terkait dengan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kisah ini dalam sastra sufistik menjadikan bagaimana menjadikan kita tolak ukur umat muslim untuk selalu berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari Laila mengadakan atau menyelenggarakan hajat di rumahnya. Dalam satu kesempatan tibalah saatnya untuk makan. Itu mungkin dalam kondisi atau dalam situasi sosial seperti hajatan dan ada makan-makan. Kemudian Qais atau Majnun ini ikutlah mengantri bersama tamu lainnya untuk mendapatkan makanan dengan memegang piring untuk mengambil makanan. Singkat cerita, Qais ikut dalam antrian itu. Yang membagikan makanan pada saat itu adalah Laila. Pada saat giliran atau tiba waktunya Qais atau Majnun itu mengambil makanan, kemudian piringnya diambil oleh Laila, sementara tamu-tamu yang lain piringnya diambil oleh Laila, kemudian disajikan atau diletakkan makanan dalam piring tersebut. Tetapi untuk Qais atau Majnun ini piringnya dipecahkan oleh Laila. Semua orang akhirnya melihat ke arah Majnun atau melihat ke arah Qais tadi, karena betapa malunya Qais sudah dipermalukan oleh Laila yang memecahkan piring Qais, seolah Laila tidak akan memberikan makanan kepadanya. Karena pada saat itu seluruh negeri juga mengetahui bahwa Majnun atau Qais ini tergila-gila oleh Laila. Dengan tanpa rasa malu sedikit pun, justru Qais ini berbalik ke belakang dan mengikut antri dari awal lagi. Akhirnya semua orang setelah melihat kebingungan apa yang dilakukan Laila atas Majnun, kemudian dengan menghardik Majnun, orang-orang berkata kepada Majnun, "Wahai Qais, bukankah engkau sudah dipermalukan oleh Laila dengan memecahkan piring yang engkau bawa untuk hidangan makanan, kemudian Laila seolah tidak sudi makanan atau hajatan yang diadakan di rumahnya dengan makanan yang disediakan untuk orang-orang tapi selain kamu. Bukankah Laila sudah memecahkan piringnya di depan kita semua sehingga engkau tidak diizinkan lagi untuk mengantri makanan? Betapa malunya betapa malu engkau sehingga sekarang engkau mengantri lagi untuk mengambil makanan." Tentu semua orang bertanya, kenapa Qais atau Majnun ini tetap mengantri sehingga mendapatkan makanan langsung dari tangan Laila. Padahal jelas-jelas tadi Laila sudah memecahkan piringnya Majnun, piringnya Qais, kemudian yang secara tidak langsung sudah tidak mau lagi memberikan makanan, bahkan melihat Qais. Dalam kesempatan tersebut Majnun menjawab orang-orang yang terheran-heran kepadanya. Majnun menjawab bahwasanya Laila tidak sedang marah kepadamu.
Laila tidak sedang sakit hati atas apa yang dia lihat hari ini. Jelas Laila memecahkan piringnya di depan kalian. Jelas maksudnya dan niatnya supaya aku mengantri kembali dan melihatnya untuk kedua kali. Jamaah rahimakumullah, cerita ini diadopsi oleh kaum sufi. Beginilah cara kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Seperti halnya Majnun berprasangka baik kepada orang yang dia cintai, walaupun orang yang dia cintai itu di depan orang banyak telah mempermalukannya, tetapi kebanyakan dari pikiran orang-orang saat itu ternyata tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Majnun. Majnun selalu berhusnuzon kepada kekasihnya. Majnun selalu berprasangka baik kepada kekasihnya. Justru dengan perlakuan seperti itu, Laila ingin sekali melihatnya untuk kedua kali, seolah tidak ingin cepat-cepat, terlalu cepat melihat Majnun kemudian tinggal begitu saja, tapi dengan memecahkan piringnya, Majnun kembali untuk ngantri dan kembali akan melihat Laila, juga akan kembali melihat Majnun dan Majnun akan melihat Laila. Begitu kisah metaforis yang ada di dalam kisah Laila dan Majnun yang banyak menginspirasi kisah-kisah romantisme dalam sastra dunia. Husnuzon memang akhirnya penting bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berprasangka baik terhadap apapun yang telah digariskan Allah kepada kita. Dan ini tentu kembali dengan hal-hal yang pernah kita singgung sebelumnya, terutama tentang tawakal, ridho, kemudian taslim, berserah diri, juga husnuzon. Dalam salah satu hadis juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kita berprasangka apapun itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan yang menurut Allah baik. Jadi anak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam instruksi, ana inda zonni abdi, aku sesuai dengan prasangka hamba-hambaku. Jadi disinilah kita dituntut, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang baik dan saleh untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan demikian kita sudah tawakal, ridho, taslim, husnuzon kepada Allah, ini akan membuat ketenangan di dalam hidup kita, baik lahir maupun batin. Kalau sudah tenang, insya Allah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah kepada kita, akan mencapai kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Masalah kebahagiaan juga banyak dalam beberapa sufi menyebutkan tentang ini. Imam Ghazali misalnya membuat atau menulis buku yang khusus tentang kebahagiaan. Judulnya itu ditulis oleh Imam Ghazali, Kimia Sa'adah, Kimia Sa'adah, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi The Alchemy of Happiness, kimia kebahagiaan. Nah, menurut Imam Ghazali pula, kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tetapi untuk mencapai kebahagiaan di dunia tentu tergantung dengan kehidupan kita di akhirat. Karena kita tinggal di dunia, ya, untuk sampai ke akhirat itu harus tinggal di dunia, ya, harus hidup dulu di dunia, baru kita mencapai akhirat. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan bahwasanya kebahagiaan di akhirat itu lebih
kekal, lebih baik dan lebih kekal. Karena di situ tidak ada lagi kepuasan, yang ada hanya di atas kepuasan. Kita tidak akan menuntut apapun lagi di akhirat. Tetapi untuk mencapai kebahagiaan akhirat, tentu kita harus melewati dunia. Intinya menurut Imam Ghazali, niatkan saja semua ibadah yang kita lakukan di sini, semua kebahagiaan yang kita rasakan atau yang ingin kita rasakan dunia, niatkan untuk kebahagiaan di akhirat. Ibadah kita atau ibadah apapun, amal soleh apapun yang kita lakukan, niatkan untuk kebahagiaan di akhirat. Tentu kita juga berharap kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan dunia sebenarnya bukan tujuan kita. Kebahagiaan di dunia ini kita niatkan juga untuk kebahagiaan di akhirat. Jamaah rahimahullah, masih menurut Imam Ghazali, kebahagiaan yaitu semua amal soleh kita jadikan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Jadi perbuatan manusia akan dianggap saleh, baik, bila mengarah kepada kebahagiaan di akhirat. Jadi kebahagiaan ini telah menjadi tujuan utama, poros utama seluruh nabi dan seluruh kitab suci yang diwahyukan oleh para nabi tadi, mendorong manusia untuk menuju kebahagiaan akhirat. Jadi kebahagiaan dunia bukanlah tujuan kita, justru kebahagiaan dunia ini adalah sarana kita untuk supaya bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik dan lebih kekal lagi di akhirat. Kita tidak bisa mencaci maki dunia, bukan karena dunia juga milik Allah. Dunia adalah ciptaan Allah dan tidak ada ciptaan Allah yang tidak selesai. Kita tidak bisa mengolok-olok mencaci-caci dunia karena semua nabi diturunkan di dunia. Kita juga tidak terus bisa dengan dunia yang seperti ini. Toh untuk mencapai akhirat pun kita harus tinggal dulu di dunia. Jadi bukan mencela dunia, bukan mencaci dunia, bukan mengolok dunia, karena justru untuk mencapai akhirat itu kita harus tinggal dulu di dunia. Jamaah rahimahumullah, jadi kebahagiaan yang ditulis atau diingatkan juga oleh Imam Ghazali dalam kitabnya atau bukunya yang dia tulis, Kimia Sa'adah atau Kimia Kebahagiaan tadi, bahwa manusia itu pertama dia harus mengenal dirinya sendiri. Setelah mengenal dirinya sendiri, otomatis atau fase selanjutnya dia akan mengenal Tuhannya. Dan ini juga sesuai dengan hadis yang mengatakan, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Kemudian mengenal yang ketiga adalah mengenal dunia. Sifat-sifat yang ada di dunia ini kita kenali, semua karakter duniawi yang kita kenali, dan itu untuk mengenal akhirat. Ya, karena sebenarnya untuk mencapai ke sana tanggalnya adalah dunia. Jadi mengetahui diri sendiri, mengenal diri sendiri, mengenal Tuhan, mengenal dunia, dan mengenal baik akhirat, itulah yang akan membuat kita mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bukankah kita selalu berdoa, ya Allah, datangkanlah kepada kami Rabbana atina fid dunya, datangkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Karena tidak mungkin kita hanya tertuju kepada kebahagiaan dunia saja atau kebahagiaan akhirat saja, karena sesungguhnya kebahagiaan dunia ini pun harus kita niatkan untuk kebahagiaan di akhirat. Karena kebahagiaan di akhirat sifatnya berkesinambungan, tidak putus, karena dia kekal. Lain halnya kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di dunia
selalu ada sifat atau selalu ada karakter paradoks, yaitu kesedihan, kebahagiaan, kesedihan, kesedihan, kebahagiaan, bahkan beriringan, juga ada kalanya bersamaan antara kebahagiaan dan kesedihan. Tapi nanti di akhirat hanya ada kebahagiaan. Jadi sekali lagi, kalau kita sesuai yang diingatkan atau ditulis oleh Imam Ghazali ini, bahwasanya semua amal soleh yang kita kerjakan di dunia ini, marilah sama-sama kita niatkan untuk kebahagiaan di akhirat. Insya Allah kebahagiaan di dunia pun akan didapati. Jamaah rahimahullah, semoga ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian berkata atau tulisan Imam Ghazali tadi mengingatkan kita untuk selalu meniatkan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tidak semata-mata tujuan hanya kebahagiaan, tidak semata-mata kita tujukan kebahagiaan ini saja, tapi dengan kebahagiaan dunia kita juga meniatkan atau orientasi utama kita adalah kebahagiaan akhirat. Jamaah rahimahullah, demikianlah uraian singkat tentang kebahagiaan, kemudian tawakal, taslim, ridho. Ya, semoga apa yang sampaikan pada siang ini bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Mohon maaf sekali karena Allah Allah tidak tahu dari ada Allah